Kembali lagi bersama kami di IDX Opening Bell. Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Trijaya Pratama Futures, Rahman Hendra. Ya, Mas, selamat pagi, Mas. Ya, Mas Halo, Hendra. selamat pagi, Mas Rolando. Ya. Baik. Nah, ini kita saksikan kan bahwa di selama sepekan ini, maksudnya di pekan ini harga emas ini terlihat stagnan. Lalu bagaimana pergerakan komoditas emas hari ini, Mas? Iya, hari ini gold kembali tertekan, didorong oleh sentimen positif di sektor saham. Wall Street dan bursa Eropa menguat karena merespon positif dari kebijakan lanjutan dari Federal Reserve yang tetap membanjiri pasar dengan likuiditas. Juga beberapa sentimen lain seperti obat yang kemungkinan punya nilai efektivitas tinggi, dexamethasone yang nilai ujinya cukup bagus. Juga beberapa data khususnya dari Amerika yang menunjang confidence untuk investor mulai bargain hunting di stok. Itulah yang memicu tekanan di gold, walaupun saya bilang ini masih cukup prematur untuk bisa dijadikan alasan analisa jangka panjang ya. Saya masih cukup optimis di gold. Begitu Mas Rolando. Nah, jadi kalau Anda melihat ini akan kemana ini harga emas pekan ini, Mas? Iya, kalaupun mengalami penekanan, kita lihat support terdekat ada di 1704. Masih tipis di area di atas 1700-an. Kalau tidak bisa tembus, market continue akan rebound dan create new high. Tapi kalaupun tembus, saya lihat support berikutnya ada di 1670. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kemungkinan masih terlalu awal kita bisa prediksi gold ini akan terus melemah. Karena konflik geopolitik kita sama-sama tahu masih sangat intensitasnya masih sangat tinggi. Yang terdekat, yang terbaru konflik perbatasan antara India dan Tiongkok ini masih kita sangat cermati. Ya begitu juga analis masih melihat ekonomi global kemungkinan masih akan mengalami penekanan yang cukup besar. Jadi gold saya rasa masih ada di range ya di atas 1700-an, walaupun mengalami tekanan seiring dengan nilai stok yang continue naik, dibarengi karena mulai dibukanya lagi beberapa area, beberapa wilayah dari lockdown yang mereka jalankan selama ini. Saya rasa itu. Ya, jadi gold masih di range 1700-an ya, Mas ya. Nah, ini lalu CPO ini kemarin naik lebih dari 1%. Nah, ini bagaimana pergerakan all-in hari ini, Mas? Ya, all-in wajar ya, sama juga dengan saya lihat data khususnya malah kopi Robusta kemarin data transaksi mengalami kenaikan yang paling tinggi ya di bursa. Jadi untuk soft commodity di Indonesia, karena kita baru memulai fase new normal, sektor industri dan perdagangan sudah mulai dibuka kembali. Wajar para investor maupun spekulator sudah mulai bargain hunting di beberapa komoditi khususnya all-in dan kopi. Ya ini jelas berpengaruh ya dari kebijakan pemerintah yang mulai melonggarkan bahkan mulai membuka kembali aktivitas perekonomian. Ya, mal-mal sudah mulai buka, otomatis tingkat demand kemungkinan diprediksi akan mulai tumbuh kembali. Itu yang memicu pergerakan harga komoditi. Nah, ini apakah ekspor yang meningkat ini jadi penyebab utama harga CPO naik ini? Dari Anda, Mas Hendra, seperti apa? Iya, selain data ekspor yang meningkat wajar ya karena mulai membuka kembali beberapa negara akses untuk ekspor import mereka. Tapi yang terpenting ya tadi demand dari dalam negeri juga diprediksi bisa mulai tumbuh seiring dengan dibukanya kembali aktivitas perekonomian maupun perindustrian. Jadi kita masih akan menunggu apakah ya kemungkinan ya mudah-mudahan kita sama-sama berdoa bahwa pandemi ini bisa
berlalu sehingga ekonomi juga mulai kembali bangkit. Gitu. Iya, baik. Nah, Mas Hendra, ini kan masuk era new normal, ini banyak kegiatan ekonomi yang dibuat ya. Nah, ini apakah ini sentimen positif atau untuk kopi seperti apa? Nah, ya, betul sekali. Sempat saya singgung tadi ya. Kalau untuk kopi jelas dibukanya lagi tempat-tempat perbelanjaan, pusat perbelanjaan, mall, shopping center segala macam, dan itu jelas berdampak di demand. Itulah kenapa spekulan maupun investor sudah mulai memberanikan diri, bargain hunting, mulai membeli subjek komoditi kopi ini. Karena mulai dibukanya kembali pusat-pusat keramaian tadi, otomatis dibarengi biasanya dengan tingkat permintaan. Nah, demand mengenai kopi ini yang nantinya akan diantisipasi, sehingga para investor mulai memberanikan diri memburu subjek komoditi kopi. Jadi kita masih cukup optimis untuk komoditi yang satu ini, walaupun tetap nanti kita akan lihat perkembangan data mengenai COVID-19 sendiri di Indonesia, apakah kita melakukan terlalu cepat atau tidak mengenai pembukaan lockdown ini, kita sama-sama akan mantau. Jadi masih optimis ya, masih berdampak positif juga untuk komoditas kopi ini. Nah, untuk transaksi berjangka masuk fase new normal ini apakah akan meningkat atau sebaliknya, Mas Hendra? Ya, untuk perdagangan berjangka kita yakini akan membawa dampak peningkatan, di mana perusahaan-perusahaan pialang juga memulai kembali aktivitas mereka, dan para investor juga mulai menumbuhkan kepercayaan diri mereka seiring dengan diberlakukannya new normal ini. Industri mulai sudah dibuka kembali. Jadi kita optimis transaksi di bursa berjangka akan mulai meningkat kembali ya. Walaupun mungkin belum sepenuhnya normal di waktu dekat, tapi peningkatan itu jelas kita yakini akan berlangsung. Gitu Mas Lando. Ya. Baik, terima kasih Mas Rahman Hendra sudah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell, dan pemirsa, demikian tadi analis PT Trijaya Pratama Futures Rahman Hendra.